Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya rasanya bisa berjumpa lagi bersama adik-adik di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak yakin dan percaya bahwa dimanapun adik-adik berada, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan adik-adik ya. Hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang menarik. Temanya adalah hidup untuk bersaksi. Suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di satu daerah. Nama daerahnya adalah Gerasa. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak turun dari perahu, datanglah satu orang yang kerasukan setan menemui Yesus adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Orang yang kerasukan setan ini nggak tinggal di rumah yang nyaman kayak kita adik-adik. Tetapi dia tinggalnya di pekuburan. Ih, seram banget ya. Adik-adik bisa bayangin ya, tinggal di kuburan itu seremnya kayak gimana. Nah, siang dan malam dia berkeliaran di pekuburan. Dia suka berteriak-teriak, dia suka memberontak, dan bahkan ketika orang-orang di sekitar daerah itu membelenggunya, mengikatnya dengan rantai, dia dengan mudah melepaskan rantai itu adik-adik. Dia dengan mudah melepaskan belenggu yang membelenggunya adik-adik. Nah, adik-adik bisa bayangin ya betapa kuatnya orang ini. Nah, selain dia suka berteriak-teriak, dia suka memberontak, ternyata dia juga suka memukuli dirinya sendiri dengan batu adik-adik. Wah, seram banget ya. Di gambar yang Kayet share, adik-adik bisa lihat ya, sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Nah, ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus dari jauh, dia langsung datang kepada Yesus dan langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Setan-setan yang merasuki dia memohon dengan sangat kepada Yesus agar mereka tidak disiksa. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Yesus, tolong jangan siksa kami Tuhan, tolong jangan siksa kami." Apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Kemudian iblis yang ada di dalam tubuh orang ini berkata, "Nama aku Legion." Karena ternyata Legion itu artinya sangat banyak, yang artinya setan yang merasuki orang tersebut jumlahnya sangat banyak. Wah, adik-adik bisa bayangin ya, satu setan aja yang merasuki seseorang itu gimana ya efeknya ya, apalagi kalau sampai banyak banget. Wah, kayaknya nggak bisa bayangin sih bagaimana kacaunya orang itu ya. Setan-setan di dalam diri orang itu memohon kepada Yesus agar mereka tidak diusir keluar dari daerah itu adik-adik. Nah, kebetulan di sekitar daerah itu ada sekelompok babi yang kira-kira 2000 jumlahnya sedang mencari makan. Kemudian setan yang ada di dalam diri orang tersebut memohon kepada Yesus agar mereka dipindahkan ke dalam kawanan babi tersebut adik-adik. Tuhan Yesus kemudian mengabulkan permintaan setan itu. Tuhan Yesus memerintahkan agar setan-setan itu keluar dari tubuh orang itu, kemudian memerintahkannya masuk ke dalam babi-babi. Ketika setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi itu berteriak dengan sangat keras. Adik-adik bisa bayangin ya, satu ekor babi aja nih teriak-teriak bikin kita pusing karena bisingnya. Apalagi kalau sampai 2000 adik-adik. Wah, pasti itu bisingnya tuh sampai bikin sakit kepala adik-adik. Nah, kemudian
Babi-babi yang sudah dirasuki oleh roh jahat ini kemudian terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalamnya adik-adik. Wah, seram banget ya. 2000 ekor babi mati seketika. Lalu penjaga-penjaga babi yang ditugaskan untuk menjaga babi-babi ini ternyata melihat apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Mereka kemudian pergi ke dalam kota-kota di sekitar tempat itu dan menceritakan kepada orang-orang yang ada di situ apa yang Tuhan Yesus telah perbuat. Ketika orang-orang mendengar cerita dari penjaga-penjaga babi ini, mereka semuanya datang kepada Yesus. Mereka semua takjub dan takut akan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang yang kerasukan setan tadi. Setelah itu, ketika Tuhan Yesus hendak melanjutkan perjalanannya, orang yang sudah dilepaskan dari roh jahat tadi meminta kepada Yesus agar dia diperkenankan menyertai perjalanan Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus malah bilang begini sama dia, "Kamu tidak usah ikut aku. Lebih baik kamu pulang ke keluargamu, kamu pulang ke kampungmu, kamu menceritakan apa yang sudah kamu alami. Kamu bersaksi bagaimana Tuhan melepaskan kamu dari roh jahat. Kamu bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sangat mengasihi kamu." Akhirnya, orang yang kerasukan setan tadi yang sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dia pulang ke rumahnya, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada keluarganya, dia menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, dan melalui kesaksiannya ada banyak orang yang kagum akan perbuatan Tuhan. Nah, ada satu pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari kisah yang sudah Kak Yetmi ceritakan, yaitu hidup untuk bersaksi. Ayo kita sama-sama sebutkan hidup untuk bersaksi. 1, 2, 3. Oke, hidup untuk bersaksi. Sama seperti cerita tadi adik-adik, ketika orang yang kerasukan setan ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia meminta untuk mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi Tuhan menolak. Dia berkata, "Lebih baik kamu pulang kepada keluargamu, kamu pulang kepada orang-orang di kotamu, kamu menjadi saksi, kamu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melepaskan kamu dari roh jahat, kamu ceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, kamu ceritakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi engkau." Demikian juga Tuhan ingin agar ketika kita selesai mendengar cerita hari ini, kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Cara untuk menjadi saksi ada banyak adik-adik. Kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada mama, papa, adik, kakak, dan orang-orang di sekitar kita. Kita menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan menyertai kita dalam ujian mungkin. Nah, kita juga bisa menjadi saksi lewat apa yang kita lakukan. Contohnya adalah kita bertanya sama mama dan papa, "Mama, papa, apa yang saya bisa bantu, ma, papa?" Mungkin bisa membantu menyapu, mungkin bisa membantu cuci piring, membersihkan mainan, dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan yang membuktikan bahwa hidup kita menjadi berkat. Nah, adik-adik, menjadi berkat di sini adalah membuat orang lain melihat bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Nah, kalau misalkan adik-adik masih suka marah-marah, apakah Yesus hidup dalam diri adik-adik? Enggak ya. Atau misalkan masih suka nyontek,
itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada dalam diri adik-adik? Enggak ya. Karena kalau misalkan Tuhan Yesus ada dalam diri kita, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya baik, semuanya menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita juga bisa melihat bahwa wah, memang benar ada Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kakak berdoa semoga apa yang sudah kita sama-sama pelajari pada hari ini dapat kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari ya. Kemudian ayat hafalan untuk minggu ini kakak ambil di dalam Matius 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Matius 15 ayat 27. Silakan dihafal, kemudian dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Baik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat cerita pada hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan, agar melalui kami banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.